uangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Tentunya kalian sehat selalu, tetap semangat, dan siap dalam belajar. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3 dan 4. Setelah kemarin kalian belajar pembelajaran 1 dan 2, sekarang kita belajar pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menemukan informasi keanekaragaman sumber daya alam unggulan daerah. Yang kedua, siswa dapat membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, kita masih tema 1 ya. Indahnya kebersamaan, ini cover bukunya. Baik, kita lanjut. Nah, di pembelajaran 3 ini ada gambar anak perempuan sedang berbicara. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Nah, hari ini kamu akan mencoba mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Nah, anak-anak, selama belajar di rumah, permainan tradisional apa saja yang sudah pernah kalian mainkan? Ayo jawab. Ya, bagus. Nah, di sini ada 2 contoh permainan tradisional. Ada permain benteng-bentengan dan juga permainan gobak sodor. Permainan benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok. Ya, penawan dan tertawan. Ya, 2 kelompok. Jadi satu kelompok bisa terdiri dari 3, 4, 5, bahkan sampai 8 orang. Bisa lebih ya anak-anak ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang. Nah, itu kan benar. Dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, biasanya ini dalam gambar ini ada anak yang maju duluan. Nah, yang maju duluan lalu dikejar oleh temannya, kelompok lain, agar ditangkap. Nah, siapakah yang bisa menang dalam permainan bentengan ini? Ya, tentu yang bisa menang adalah yang bisa menguasai benteng lawannya. Nah, lalu permainan kedua adalah permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan karena membutuhkan area yang luas anak-anak ya. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Ya anak-anak. Jadi dalam permainan ini kita satu kelompok harus menjaga agar kelompok lain tidak bisa masuk ke daerah kita. Apabila kelompok lain masuk ke daerah kita dan bisa kembali ke daerahnya, maka ia bisa dikatakan menang. Tetapi apabila kita bisa menjaga agar kelompok lain tidak masuk dan kita harus menahannya, maka kalian bisa dikatakan menang. Itu adalah peraturan dalam permainan gobak sodor. Nah, anak-anak,
tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan. Nah, diantaranya adalah jalan, berlari, dan melompat. Anak-anak bisa berjalan, berlompat? Ya, bagi anak-anak yang sehat tentu pasti bisa. Bagi yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bermain kembali dengan teman-temannya di sekitar rumah. Baik, selanjutnya, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional anak-anak yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Nah, harus dijaga anak-anak. Kalian harus tetap tahu bahwa permainan tradisional itu ada di setiap daerah. Mungkin namanya saja yang berbeda, tetapi jenis permainannya hampir sama. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Alat musiknya juga jelas beragam anak-anak ya. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Alat musik yang digoyangkan jelas berbeda dengan alat musik yang dipukul atau dipetik. Bunyinya pasti berbeda, tetapi masing-masing mempunyai fungsi agar suatu tarian atau suatu lagu itu agar terlihat lebih indah. Jadi anak-anak itu masing-masing bunyi mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, anak-anak, di sini ada kalian suruh melakukan percobaan. Percobaan pertama, lihat gambarnya anak-anak. Ya, ada anak-anak yang berpakai kacamata sedang memegang gelas plastik yang lalu ada talinya nih panjang kurang lebih 2 meter, lalu satu anak memegangnya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi. Apakah bunyi itu merambat atau tidak melalui udara. Alat dan bahannya adalah selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, peganglah salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan, apa yang ia bicarakan. Terdengarkah suaranya? Apakah suara dapat merambat melalui tali atau selang plastik tersebut? Nah, nanti anak-anak silakan mencobanya di rumah ya. Ya, jadi zaman dahulu itu memang untuk telepon itu masih sedikit, masih bermain begini. Silakan dicoba. Lalu ada percobaan kedua. Percobaan pertama, tadi anak yang satu ada gelas plastiknya, yang satunya tidak ada. Nah, gambar percobaan kedua ini, kedua anak memegang gelas plastik, ya, dan lalu dengan dialiri oleh pipa selang. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi. Apakah bunyi bisa merambat melalui benda padat atau tidak? Nah, alat dan bahannya, gelas plastiknya 4 buah. Wah, 4 buah. Ya, sebenarnya 2 buah cukup karena yang bermain 2 orang. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, paku. Ya, paku ataupun obeng untuk melubangi gelas plastik. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik, atau di bawahnya itu diberi lubang, tapi tidak usah besar-besar. Kira-kira cukup untuk benang kasur.
Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tali tidak lepas, ya. Buat simpul atau diikat dengan menggunakan biting lidi. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Apakah terdengar suaranya? Contoh, halo, halo, ya bagaimana kabarnya? Ya, teman yang lainnya menjawab, ya, aku mendengar. Nah, itu ya, itu hanya contoh. Lalu lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, yang ketujuh, coba berbicara tanpa benang. Apakah terdengar suaranya? Ya, yang tadi dengan benang, yang ketiga tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan apa yang terjadi. Nah, jadi kalian menceritakan bagaimana bedanya berbicara dengan benang dan tanpa benang. Itu adalah percobaan kedua. Percobaan ketiga adalah, lihat nih anak-anak, ada seorang anak yang sedang mendengarkan bunyi lewat air. Ya, ada corongnya, ada airnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kita lihat. Tujuan dari percobaan 3 ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair atau air. Apakah bunyi bisa merambat melalui air atau benda cair? Ya, kita lihat. Alat dan bahannya: 1 ember besar, 2 air, 3 batu koral, 4 corong kecil. Ya, corong kecil ini yang biasa untuk memasukkan air atau minyak, anak-anak ya. Langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Tuk, tuk, tuk. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Apakah suara ketukan dalam ember itu terdengar atau tidak? Ya, jika terdengar, maka bunyi dapat merambat melalui benda cair. Jika tidak terdengar, maka bunyi tidak dapat merambat melalui benda cair. Nah, itu percobaan yang ketiga. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Judulnya ini anak-anak ya. Bacalah sekali lagi cerita tersebut. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Nah, ini diagram anak-anak, ada yang sebelah kanan anak-anak ya. Nah, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Manakah paragraf satunya? Nah, paragraf satunya ini sudah Bapak beri tanda panah. Ya, di sini ada yang berwarna merah, itu paragraf 1. Ini ya. Paragraf 2-nya. Nah, ini paragraf 2-nya dan ini paragraf 3-nya. Apakah gagasan pokok dalam paragraf 1? Nah, gagasan pokoknya, musim hujan hampir tiba. Ini anak-anak ya. Itu gagasan pokoknya. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Lalu apakah gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pendukungnya, lalu mereka berencana membersihkan solokan. Ya, mereka sepakat
ketika solokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, itu gagasan pendukungnya. Lalu paragraf kedua, anak-anak. Ya, apakah gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya, warga terlihat sangat bersemangat membersihkan solokan. Lalu apakah gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pendukungnya, Pak Sami, Pak Udin sibuk mengambil sampah. Pak Ade dan Udin memastikan saluran solokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, itulah gagasan pendukungnya. Paragraf 3. Mana paragraf 3, anak-anak? Nah, ini yang ada gambar panahnya, ini paragraf 3. Apakah gagasan pendukungnya? Ya, setelah kerja bakti selesai. Oh, itu gagasan pokoknya, kerja baktinya telah selesai. Apakah gagasan pendukungnya? Wah, mereka menikmati teh hangat, makan pisang goreng. Ya, ibu-ibu merasa kini solokan sudah bersih dalam menghadapi musim hujan. Nah, anak-anak, seharusnya ini ditulis di sini, anak-anak, di yang sebelah kanan ini. Paragraf 1, gagasan pokoknya ditulis dalam lingkaran yang di tengah. Nah, gagasan pendukungnya ini di samping-sampingnya. Begitu juga paragraf 2 dan paragraf 3. Gagasan pokoknya ditulis tengah-tengah ini lingkaran, dan gagasan pendukungnya ditulis di sampingnya. Baik, kita lanjut ke penilaian pembelajaran 3. Nah, anak-anak, di penilaian ini ada 5 soal yang harus kalian jawab dan kalian tulis di buku tulis yang nanti akan diperiksa oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Ya, jawabannya anak-anak ya. Baik, nanti anak-anak kerjakan. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran 4. Kita masih di subtema 1, anak-anak ya. Keberagaman budaya bangsaku, tetapi pembelajaran 4. Nah, di sini Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, kain batik. Ya, misalnya kain batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, anak-anak lihat ini ada kain batik ini, anak-anak. Ya, ada yang berwarna hitam putih, ada yang berwarna merah pink, dan ada juga yang berwarna coklat tua dan coklat muda. Ya, temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Nah, adakah gambar segi banyak di atas yang berbentuk persegi atau berbentuk siku atau berbentuk jajar genjang? Nah, silakan cari, ada tidak? Ya, betul, pasti ada. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, anak-anak, jadi segi banyak itu dibedakan menjadi 2. Ada segi banyak yang beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini lihat anak-anak. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ya, ini ada 2 gambar. Ini ada segitiga, ada persegi. Pak, mana ibu? Mana yang namanya sudut, ibu? Nah, sudut ini yang berwarna merah, yang diberi tanda itu diberi nama sudut. Nah, ini sudut itu pasti ada di ujung, anak-anak ya. Pertemuan antara 2 garis itu disebut sudut. Ada berapa sudut segitiga ini? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ini ada yang berwarna putih, itu disebut sudut. Lalu yang persegi ada berapa sudut? Kita hitung ujungnya antara 2 garis. 1, 2, 3, 4. Nah, yang gambar kuning ini ternyata mempunyai
4 sudut yang sama besar. Sisinya mana, Pak? Sisinya mana, Ibu? Nah, sisi itu garis lurus ini, anak-anak. Nah, ini Bapak tulis ini. Sisi. Ya. Jadi, kalau kalian bertanya pada Bapak dan Ibu guru mana sisinya, sisi itu adalah yang garis lurus. Ini sisi, ini sisi. Itulah yang disebut segi banyak beraturan. Sisinya juga sama besar atau sama panjang. Lalu ada yang kedua, segi banyak tidak beraturan, mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Nah, ini anak-anak ada 2 bangun datar. Ini sudutnya berbeda-beda. Ada yang lancip, ada yang tumpul, dan ada yang memanjang. Pasti ini berbeda-beda. Nah, ini disebut segi banyak tidak beraturan, berbeda dengan yang di atas. Baik, lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa bangun datar. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? A. Ya, A segi banyak beraturan. B. Masih segi banyak beraturan. C. Apakah sama sudut dan sisinya? Ya, silakan. D, E, F, G, H, I, J. Kalian lihat apakah panjang sisinya sama atau sudutnya sama. Jika sama, maka merupakan segi banyak beraturan. Jika tidak, maka bukan termasuk segi banyak beraturan. Baik, lanjut. Nah, ayo membaca. Bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia. Ini hampir sama tadi anak-anak di musim hujan. Ya, di sini ada tari kipas Pakarena. Kalian baca ya anak-anak ya, teks ini. Ya, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, cari dari 3 paragraf ini, manakah gagasan pendukungnya dan manakah yang termasuk gagasan pokoknya. Nanti anak-anak tulis di dalam diagram ini. Baik, selanjutnya, ya, ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Di sini ada gambar sapu lidi. Terbuat dari apa sapu lidi, anak-anak? Ya, dari pohon kelapa. Ya, itunya tuh anak-anak ya. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Ya, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil 1 lidi. Cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Apakah bisa kalian menyapu dengan sebatang lidi? Ya. Lalu bagaimana bedanya apabila lidi itu disatukan, dipersatukan dan diikat? Apakah perbedaannya dengan menyapu dengan 1 lidi? Lebih cepat mana? Ya, lebih kuat mana dalam menyapu? Baik, selanjutnya, ya, ini adalah sebuah diagram. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak bisa. Yang seperti tadi Bapak ucapkan. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, nanti lihat
Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Manakah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Manakah sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan? Yang persatuan misalkan berkumpul bermain bersama, itu contoh yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Nah, anak-anak itu contohnya, silakan nanti kalian tulis. Nah, terakhir di sini ada penilaian pembelajaran 4. Sama seperti penilaian pembelajaran 3, kalian isi dan kalian tulis isinya di buku tulis. Dan nanti akan Bapak atau Ibu guru periksa. Nah, sudah selesai anak-anak pembelajaran tematik kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.